kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gelas plastik, kapas, air, spidol, dan penggaris. Dan yang perlu diamati yaitu panjang biji kacang hijau. Cara kerja yang pertama, rendam 20 biji kacang hijau selama kurang lebih 2 jam. Cara kerja yang kedua, siapkan kapas dan gelas plastik yang sudah diberi nama. Lalu masukkan kapas ke dalam gelas plastik. Setelah kurang lebih 2 jam, ambil 10 biji kacang hijau yang tadi sudah direndam. Lalu, pindahkan biji kacang hijau ke gelas plastik yang sudah diberi nama. Selanjutnya, semprotkan air ke wadah yang tadi sudah diberi kacang hijau. Kemudian tutup dengan kertas dan diberi karet. Setelah itu lubangi dengan menggunakan jarum. Setelah itu wadah yang A taruh di tempat gelap dan lembab, sedangkan yang B taruh di tempat terang. Pada hari pertama pengamatan, kita dapat mengetahui biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang belum mengalami perkecambahan, dan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap juga belum mengalami perkecambahan. Pada hari yang kedua, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan, yaitu sebanyak 1 buah biji, sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum mengalami perkecambahan. Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 5 buah biji. Akarnya memanjang, batangnya memanjang, rata-rata 0,3 cm, sedangkan yang gelap sebanyak 9 biji. Akarnya memanjang, batangnya memanjang, daun melebar, rata-rata 2,0 cm. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Pada hari yang keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 80 biji. Akarnya memanjang, batangnya memanjang, rata-rata 1,5 cm. Sedangkan yang gelap sebanyak 10 biji, akarnya memanjang, batangnya memanjang, daun melebar 2 buah, rata-rata 4,5 cm. Namun yang membedakannya adalah panjang radikulasi biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Pada hari yang kelima, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 10 biji. Akarnya memanjang, batang memanjang, dan ada 1 buah biji kacang hijau yang daunnya melebar, rata-rata 4,7 cm. Sedangkan yang gelap sebanyak 10 biji, akarnya memanjang, batang memanjang, daun melebar, rata-rata 7,6 cm. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Kesimpulan, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap lebih cepat panjang, tetapi kondisi fisik tanaman menjadi kurang baik, di mana batang terlihat kurus, tidak sehat, dan warna batang pucat. Hal ini dikarenakan oleh peristiwa etiolasi dan tidak terurainya hormon auksin serta kekurangan klorofil karena kekurangan cahaya untuk fotosintesis. Adapun kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya lebih lama karena hormon auksin terurai, sehingga pertumbuhan terhambat. Meskipun pertumbuhannya lambat, tetapi kondisi fisik tanaman menjadi lebih sehat, subur, berwarna segar, serta memiliki cukup klorofil.